Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mendukung channel ini agar semakin berkembang. Dan bagi teman-teman yang ingin mensubscribe, teman-teman ya, silahkan subscribe, klik tombol di bawah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga teman-teman diberikan keberkahan, kemudian kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan mereaction tentang Taliban ya, jamin KBRI Indonesia, anggaran Kemenhan 2022 tertinggi, teman-teman. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Ya, Afghanistan ya. Yaitu Kabul City, teman-teman. Kondisi kedutaan besar Indonesia di negara yang sekarang lagi tengah lintang hukang ini, bos. Apakah perlu kita tutup KBRI? Ya, apakah perlu KBRI ditutup ya? Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan karena kebanyakan negara-negara itu sudah membawa Kemudian berita keduanya adalah terkait anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2022 mendatang yang ternyata lagi-lagi menempati urutan paling tinggi dari semua anggaran kementerian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, seberapa dubesnya ditarik ya dari negara-negara lain itu kecuali Cina sama Rusia dengan anggaran-anggaran dari kementerian lain. Dan berita ketiga adalah terkait dengan penilaian pedas LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap kondisi radar pertahanan nasional Indonesia juga, teman-teman ya, yang dianggap tidak memadai. Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, kita bahas satu persatu, bos. Jadi ini adalah tentang Taliban dulu ya pertama-tama ya. Yang pertama pasti mulai dari Afghanistan dikuasai oleh Taliban, teman-teman. Apakah Taliban itu seperti yang media-media asing beritahu kepada kita, teman-teman? Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah, teman-teman, terkait dengan Taliban. Warga seperti di Myanmar kemarin? No, sepertinya ya tidak sih. Beda cerita soalnya, bos. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Ternyata Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemenlu mengatakan bahwa mereka sudah berkomunikasi Kemenlunya ternyata sudah berkomunikasi dengan Taliban, teman-teman. Secara de facto menjadi penguasa dan pelaksana pemerintahan negara Afghanistan. Tak cuma itu, bos. Bahkan dikatakan juga bahwa Indonesia pun sudah mendapat jaminan bagi keamanan. Indonesia sudah mendapatkan jaminan, teman-teman ya, jadi aman ya. Sebenarnya Taliban itu baik atau buruk sih? Kalau menurut kalian baik, silakan tuliskan di bawah. Kalau mungkin kurang baik, silakan tuliskan di bawah. Pak Yusuf Kala juga menyatakan bahwa ia sempat bertemu dengan perwakilan Taliban dan kelompok itu jadi Taliban itu menjamin ya keselamatan KBRI, teman-teman, dan beberapa dubes-dubes yang lainnya ya, yang mungkin belum keluar dari negara Afghanistan, teman-teman. JK pun menyatakan bahwa mereka pihak Taliban sudah menyampaikan tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan. Ini baik nih, teman-teman ya. Besar Republik Indonesia, ujar beliau dalam pernyataan resminya. Kemudian dikutip dari Indonesia, teman-teman. Indonesia, Selasa 17 Agustus kemarin, juru bicara Kemenlu yaitu Bapak Teuku Faizajah juga menyatakan bahwa sudah ada jaminan dari Taliban aman untuk pengamanan kompleks KBRI dan di Afghanistan, Indonesia di Afghanistan. Nah, hingga saat ini terdapat 15 WNI yang sudah melaporkan keberadaan 15 WNI ya, warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan. Baik dan aman. Mereka ada yang bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di badan PBB dan menikah dengan warga negara setempat dan lain-lain. Namun selain itu dikatakan juga sebagian besar warga Indonesia yang bekerja di misi-misi internasional itu sebenarnya juga telah ikut dievakuasi oleh misi atau organisasi di mana mereka bekerja. Namun mengingat keselamatan WNI termasuk staf KBRI Kabul merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia, maka persiapan evakuasi pun terus dimatangkan. Nah, jadi dengan ini artinya staf KBRI di Kabul tetap beroperasi ya sampai sekarang ternyata. Tapi yang nggak asal beroperasi juga. Kabar baik nih, teman-teman ya. Memprioritaskan keselamatan para WNI di sana. Harapannya ya semoga kondisi di Afghanistan segera normal dan kembali kondusif ya. Oke, teman-teman. Ya, semoga kondusif lah. Oke, lanjut berita kedua kali ini adalah terkait anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia, teman-teman ya. Indonesia di tahun 2022 mendatang yang lagi-lagi menduduki posisi tertinggi di Indonesia. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Dalam RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, diketahui bahwa Kementerian Pertahanan kini lagi-lagi mencatatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lainnya yang ada di Indonesia. Mengutip dari buku nota keuangan terkait RAPBN tahun 2022 Senin 16 Agustus 2021 kemarin, dari Kementerian Pertahanan yang paling besar ya anggaran tahun depan
Oke teman-teman, kalau kalian cocok dengan channel ini, bantu kami agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe di bawah teman-teman. Terima kasih, mohon maaf dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.